Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Islam, amma ba'd. Teman-teman yang saya sayangi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai al-futur. Al-futur secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya fatoro yafturu futuron, yang artinya menjadi lemah, menjadi lunak, atau diam setelah giat. Di mana pada kondisi ini seseorang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas mengenai amal soleh dan ibadahnya. Pada hakikatnya, futur merupakan degradasi iman dan amal, yaitu suatu penyakit yang menyerang motivasi sehingga frekuensi iman dan amal soleh seseorang mengalami penurunan. Lalu, bagaimana ketika kita mengalami futur ini? Apa yang harus kita lakukan? Bahkan baginda Rasulullah SAW sudah memberitahukan akan hal itu. Qala Rasulullah SAW, inna kulli syirratin wa likulli syirratin fatratun, yang artinya dimana setiap amal itu pasti ada masa-masa semangat-semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya atau masa penurunan. Tapi tenang saja, Rasulullah SAW juga memberikan tips kepada kita saat kita mengalami futur, kita harus bagaimana. Misalnya ya, saat kita mengalami lagi semangat-semangatnya baca Quran, semangat terus, ternyata qadarullah saat semangatnya terus kita tiba-tiba mengalami futur. Maka di saat itulah kita harus bisa berusaha mencoba berpindah dari sunnah satu ke sunnah yang lain. Saat kita futur dari membaca Quran, misalnya kita bisa memilih untuk pindah membaca kitab-kitab yang berbeda atau buku-buku keagamaan. Lalu dibinasa seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Contohnya yaitu ketika ada orang futur dari Quran, lalu dia malah membaca scroll status, scroll sosial media dari mantan misalnya, cek keluar masuk WhatsApp meskipun ada yang ngechat kayak gitu ya sayang. Namun ternyata futur juga ada yang sifatnya menyeluruh. Gimana sih maksudnya? Maksudnya itu futur itu biasanya diakibatkan karena kita terlampau sering melakukan maksiat dan berbanyak dosa. Seperti perkataan dari Al-Imam Abu Qayyim rahimahullah, yang artinya maksiat itu membuat hati menjadi lemah. Di saat kita melakukan banyak maksiat, tentunya hati kita menjadi lemah. Dan saat hati kita menjadi lemah, maka beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan dan amal soleh yang biasa kita lakukan. Seperti itu. Lalu, jika sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka segeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar dan niatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan yang bersungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha, dan kemudian kita bermujahadah jihad kembali untuk membiasakan amal soleh dan ibadah-ibadah yang mulai futur tersebut. Tidak boleh kita biarkan terus-terusan seperti itu. Jika kita biarkan sampai akhirnya semangat kita dalam beribadah menjadi hilang, maka itu sangat berbahaya. Hendaklah kita melawan hawa nafsu kita seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami berikan hidayah ke jalan-jalan kami yang lain. Artinya, kalau kita jihad melawan hawa nafsu untuk melawan kefuturan dengan tujuan untuk tetap beristiqomah kepada Allah dan melakukan ibadah, maka Allah akan memudahkan pintu-pintu kebaikan dalam melakukan hal tersebut. Maka dari itu saudaraku, jangan biarkan futur untuk terus menghinggapi hati kita, dan jangan biarkan futur terus menghantui keimanan kita.
kita harus tetap semangat dan tetap terus bersemangat, jangan sampai kita tergolong jadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi nas'alullahil a'salamah wal afiyah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.